A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du ya. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada ya. Kali ini ya, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengobati apa tadi itu yang ditanyakan tuh, sesak nafas ya kan, apa itu jenisnya, asma ya, asma, sesak nafas, sakit di ulu hati sampai tembus ke belakang begitu ya. Ini perlu diluruskan dulu ya. Jadi terkait dengan konsep terapi Al-Quran, itu bukan mengobati ya. Al-Quran itu adalah syifa, jadi untuk penyembuhan, bukan untuk pengobatan teman-teman semua. Jadi kalau kita bertemu dengan Al-Quran itu adalah penyembuhan ya, insya Allah ya, seperti itu. Nah terkait dengan keluhan apa tadi, asma ya, asma, sesak nafas ya kan, nafas berat, nafas pendek, was-was ya, anxiety ya kan, terus ulu hati seperti ditusuk ya. Nah itu semua nanti bisa dibantu dengan melakukan ruqyah ya kan, melakukan ruqyah di terapi ruqyah di situ ya kan. Bisa datang kepada terapis ruqyah ya terdekat di kota Anda, jadi minta ruqyah lah ya, minta bantuan ruqyah. Terus apa yang lagi yang harus dilakukan, bisa nanti juga konsumsi herbal ya di situ. Nah di situ terkait dengan sesak nafas itu saya sangat merekomendasikan ya. Ini ada, ini bukan promo ya, ini rekomendasi aja ya. Ini ada namanya Az-Zahrawain ya, ini dari Unai ya, dari Ustaz Nuruddin. Itu bisa dipakai juga untuk dihirup ya, untuk ditetesin ke minumannya, untuk diusap-usap di dadanya, itu sangat membantu insya Allah. Itu ya dengan apa, pakai herbal ya, atau bisa pakai ramuan ruqyah juga dikonsumsi ya kan, herbal ruqyah dikonsumsi. Terus apalagi pakai air ruqyah, bisa media air ruqyah nanti juga dikonsumsi, bisa untuk dioles-oles di dada ya, bisa dibuat mandi air ruqyahnya. Terus apalagi ya, membaca Al-Baqarah, sama seperti terapi-terapi yang lain insya Allah. Loh kok sama sih terapinya ya? Asma masa sama dengan penyakit asam lambung, masa sama dengan penyakit tumor? Ya sama aja Bapak Ibu semua ya. Jadi Al-Quran di situ untuk seluruh penyakit ya. Jadi seluruh penyakit dia obatnya satu, Al-Quran gitu. Nah, itulah bedanya terkait dengan pengobatan dengan Al-Quran gitu. Jadi bukan dengan sakit ini membaca ayat ini ya kan, sakit ini membaca ayat ini, tidak demikian. Tapi Al-Quran seluruhnya itu adalah syifa. Jadi Bapak Ibu semuanya yang penting ada ilmunya, bisa udah tahu ilmunya, lakukan dengan terapi-terapi Al-Quran seperti itu. Nah cuman di sini yang perlu diperhatikan terkait dengan asma, terkait dengan sesak nafas di situ. Nah di sini kita harus mencari problemnya, mencari penyebabnya, mencari akar masalahnya. Biasanya orang yang sesak nafas ya, asma ya kan, sakit di ulu hati ya kan, dan sebagainya dan semacamnya, itu biasanya ada penyebab di situ. Apa penyebabnya? Yang pertama kondisi dari jiwanya sendiri gitu. Mungkin ada marah, mungkin ada sedih, ada takut, ada kecewa ya kan, ada mungkin suuzon sama seseorang gitu kan ya, sehingga selalu memperhatikan orang ya. Nah seperti itu ya. Nah ini nanti digali dulu, dicari tahu dulu ya kan, didiagnosa dulu, nanti setelah itu diurai masalahnya itu, diurai masalahnya ya wes, nanti cari penyebabnya, lalu setelah itu nanti baru kita terapi secara berkala ya kan, bisa terapi mandiri atau bisa minta diruqyah di situ insya Allah. Nah seperti itu. Nah bisa jadi terkait dengan asma itu sendiri, pengalaman kami itu
Bisa jadi itu ada namanya keluhan lain yang namanya jin nasab di situ. Ada keluhan lain namanya gangguan jin nasab. Apa gangguan jin nasab? Ya, gangguan jin nasab ini adalah gangguan dari jin leluhur gitu lah. Jadi setan warisan dari leluhur kita. Jadi leluhur kita, bapak kita, kakek nenek kita, ya kan, mbah kita yang ada itu bukan mewariskan harta, tapi mewariskan jin. Dimana dulunya ya leluhur kita, orang tua kita ke atasnya itu pernah melakukan akad perjanjian dengan jin di situ. Seperti apa ya, mungkin pernah melakukan ritual-ritual ya untuk pesugihan, untuk kewibawaan, atau mungkin melakukan ritual-ritual untuk kesuksesan dirinya, untuk rezekinya, atau mungkin leluhur kita itu suka barang-barang klenik-klenik gitu kan, suka ritual-ritual sendiri, jimat dan sebagainya. Atau mungkin leluhur kita pernah pengisian ilmu ya kan, khodam dan sebagainya. Itu juga itu berpotensi sekali mengundang jin nasab di situ. Jadi ketika leluhurnya meninggal ya kan, maka setannya itu nggak mati, jadi dia mencari lagi ya anak turunnya untuk diikuti, untuk di mana, untuk dicari tahu ya siapa anak turunnya dari orang ini yang bisa disesatkan di situ. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya ya, itulah jin nasabnya. Biasanya jin nasab itu kan kita bisa cek kan, kalau anaknya asma ya kan, orang tuanya juga ada asmanya, ada sesak nafasnya juga di situ. Nah kalau ada seperti itu ya, orang luhurnya ada asma, terus anak-anaknya juga ada asma ya, potensi juga ada jin nasab di situ. Seperti itu. Nah solusinya bagaimana? Ya sama seperti tadi yang disampaikan di awal. Solusinya adalah silahkan diruqyah, ya kan? Bisa minta ruqyah, bisa ruqyah secara mandiri, bisa, insyaallah ya kan? Bisa juga pakai media air ruqyah, pakai herbal ruqyah atau semacamnya, bisa semuanya, insyaallah. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ya, bisa juga dengan spesifikasi begini ya caranya. Nih ini asma nih ya, dia pegang dadanya begitu, jangan sakit, terus bacakan ayat-ayat ruqyah di situ, insyaallah moga-moga nanti Allah sembuhkan semuanya. Nah itu adalah cara-cara metode penyembuhan ya terkait dengan keluhan kita asma ya, asma atau sesak nafas itu, atau semua keluhan-keluhan di dada. Insyaallah teman-teman semua ya, semua keluhan di dada itu akan selesai, akan sembuh, akan tuntas insyaallah. Karena Al-Quran sendiri adalah syifaun lima fis sudur ya. Jadi penyembuh ya terkait penyakit-penyakit dalam dada. Semua keluhan dalam dada akan selesai insyaallah. Termasuk asam lambung juga insyaallah, paru-paru, jantung juga semua insyaallah bisa gitu. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk kesurupan. Nah sekarang mulai dibenerin ya konsepnya ya. Jadi ruqyah itu tidak hanya untuk kesurupan, tidak hanya untuk gangguan jin, tidak hanya untuk sihir ya, tapi untuk penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit penahun, penyakit medis, insyaallah biiznillah taala akan terbantu dengan ruqyah itu sendiri insyaallah. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait hari ini ya. Moga-moga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya insyaallah ya. Ya jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.